Hai hai hai, Assalamualaikum. Tanpa menggunakan bahan pengembang, kue pandan yang kita buat kali ini akan tetap lembut dan fluffy. Langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan ada 4 butir telur. Telurnya ini akan kita pisahkan ya, kuning dan putihnya. Kali ini saya memisahkan putih telur dan kuning telur itu memakai alat seperti ini ya. Tanpa alat pun juga bisa kok sebenarnya. Kalau putih dan kuning telur ini sudah berpisah, kita cuekin dulu ya. Selanjutnya kita akan panaskan 40 ml minyak. Cukup sampai keluar gelembung-gelembung kecil aja atau sekitar 10-15 detik dengan api kecil. Kita pindahkan minyaknya ke dalam wadah lain dan tambahkan 65 gram tepung terigu. Lanjut kita aduk sampai minyak dan terigunya ini tercampur dan membentuk adonan seperti ini. Kemudian tambahkan juga 65 gram santan cair. Dan kita akan tambahkan pewarna pandan atau pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita akan aduk sampai semuanya ini tercampur rata. Sesekali pinggirnya kita rapikan ya supaya adonannya ini benar-benar tercampur rata. Kemudian kita akan tambahkan 4 butir kuning telur. Lanjut kita akan aduk kembali sampai semuanya ini tercampur rata. Dan adonannya ini terlihat licin, halus, dan mengkilat. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, adonannya kita akan sisihkan dulu. Di wadah lain kita akan masukkan 4 butir putih telur dan 3/4 sendok teh air perasan jeruk nipis. Kemudian kita akan mixer. Pertama kita mixer itu dengan kecepatan yang paling rendah dulu. Dan kita naikkan setahap demi setahap ke kecepatan sedang sampai setengah mengembang seperti ini. Kalau sudah setengah mengembang, selanjutnya kita akan tambahkan gula halus sebanyak 80 gram ke dalam adonan. Di sini saya bagi dalam 2 tahap untuk pencampuran gula halusnya. Oke, semua gulanya sudah masuk. Lanjut, kita akan mixer adonan ini dengan kecepatan yang paling tinggi sampai putih telurnya ini mengembang sempurna, kaku tapi lembut. Kalau kita angkat, dia membentuk jambul runcing seperti ini. Kita kembali ke adonan yang pertama tadi, kita akan tambahkan sepertiga dari adonan putih telur tadi dan kita akan campurkan dengan adonan pandan sampai tercampur rata. Dalam pencampuran adonan ini dilakukan dengan pelan-pelan aja ya, supaya adonannya itu tidak menurun atau mengempis. Kalau sudah tercampur rata, lanjut adonan ini akan kita tambahkan ke dalam adonan putih telur tadi semuanya. Kemudian kita akan aduk pelan-pelan seperti ini sampai kedua adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Untuk memudahkan pencampuran adonan ini, saya memakai whisk seperti ini ya. Awalnya tadi saya menggunakan spatula, tetapi untuk memudahkan akhirnya saya menggunakan whisk seperti ini. Tapi pada akhirnya kita harus tetap menggunakan spatula ya, supaya untuk memastikan bahwa adonannya itu benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bawah. Ini dia adonannya siap untuk kita baking. Saya menggunakan loyang ukuran diameter 20 cm dan kita lapisi dengan kertas roti seperti ini.
Kita hentak-hentakan untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, dan kita bisa juga menggunakan tusuk sate seperti ini. Kita akan panggang dengan metode au bain-marie seperti ini. Saya juga mengalasinya dengan menggunakan kain ya. Saya panggang dengan 140 derajat api atas bawah selama 60 menit. Setelah 60 menit kita akan lihat ya. Jangan lupa cek dulu tingkat kematangannya dengan menggunakan tusuk sate. Ini dia, kue pandannya udah matang. Kita angkat kertas rotinya dan kita pindahkan ke wadah lain. Dan kita biarkan dulu sampai dingin. Baru kemudian kita buka kertas rotinya seperti ini. Kita akan potong dan lihat bagaimana dalamnya ya. Ini dia bagian dalamnya. Bisa dilihat ini tuh lembut banget. Teksturnya ini benar-benar fluffy dan lembut banget. Kalau kita tekan, dia akan cepat kembali ke bentuk semula. Rasanya juga udah pasti enak banget. Jangan lupa di-recook ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.